Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai golongan orang yang wajib membayar fidyah. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. أياما معدودات فما كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فما تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Artinya, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, yakni orang yang sakit berat atau orang yang sangat tua atau orang yang hamil atau menyusui, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik baginya, dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 184. Fidyah secara bahasa artinya adalah tebusan. Sedangkan secara syarak dimaknai sebagai denda yang wajib dikeluarkan bagi orang muslim atau muslimah karena meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa ibadah puasa. Nah, ada beberapa golongan yang wajib membayar fidyah. Ada beberapa golongan yang wajib membayar fidyah. Yang pertama adalah orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Orang yang sakit tidak bisa diharapkan lagi kesembuhannya. Hal ini bisa diketahui dari vonis dokter. Misalnya kata dokter tidak boleh berpuasa karena kalau berpuasa takutnya penyakitnya akan semakin parah. Atau dari feeling pribadi, misalnya ketika kita berpuasa lagi sakit dan kita berpuasa kok rasanya tambah sakit, maka itu diwajibkan untuk membayar fidyah. Kemudian yang kedua, golongan yang wajib membayar fidyah adalah orang tua rentah atau lansia yang sudah tidak mampu secara fisik untuk berpuasa, maka ia boleh membayar fidyah sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184 tadi. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hamil dan menyusui. Para ulama memberikan perincian terhadap orang yang hamil dan menyusui ini. Perincian yang pertama adalah ketika ibu hamil atau yang sedang menyusui khawatir akan dirinya sendiri, bukan terhadap bayinya, maka hanya diwajibkan untuk mengqadha, mengganti puasanya pada hari yang lain ketika ia sudah tidak lagi hamil atau tidak lagi menyusui, dan ia tidak diwajibkan untuk membayar fidyah, hanya qadha saja. Ketika ia khawatir terhadap dirinya sendiri, maka wajib qadha. Tetapi perincian yang kedua, ketika ibu hamil atau menyusui khawatir terhadap anaknya akan terjadi apa-apa dengan anak yang dikandungnya, maka wajib baginya ada dua. Yang pertama, ia wajib mengqadha puasanya pada hari lain ketika ia sudah tidak hamil atau menyusui lagi. Kemudian yang kedua, ia wajib juga membayar fidyah. Jadi ada dua. Ketika seorang ibu hamil atau ibu hamil atau menyusui takut kepada anaknya, ibu hamil takut ketika terjadi apa-apa dengan anak yang dikandungnya, dan ibu yang menyusui takut ketika anaknya misalnya kurang gizi atau lain hal, maka ia wajib untuk mengqadha dan juga membayar fidyah. Kemudian golongan yang keempat yang wajib membayar fidyah adalah orang yang menunda qadha sampai lewat Ramadan berikutnya. Sini para ulama juga memberikan perinciannya. Yang pertama adalah orang yang punya hutang dan lalai, padahal ada waktu untuk menggantinya, maka ia mendapatkan konsekuensi untuk membayar qadha dan juga membayar fidyah. Kita ambil contoh misalnya bagi wanita yang punya hutang haid. Bagi wanita yang haid, hutang haid itu tidak pakai fidyah, bayar hutang haid hanya dengan puasa atau qadha. Tapi kalau terlambat, misalnya
seseorang itu punya hutang haid sebanyak 5 hari. Jadi ia tidak berpuasa Ramadan selama 5 hari dikarenakan ia sedang haid. Nah, dalam 1 tahun itu sudah ada kesempatan untuk bayar. Syawal nganggur, ia tidak qadha padahal ia punya waktu. Kemudian sampai masuk ke Sya'ban masih belum qadha juga. Masuk Ramadan lagi, maka hutangnya itu tetap 5 hari yang harus diqadha, yang harus dibayar dengan puasa. Cuma karena ia sudah terlambat keburu masuk bulan Ramadan yang berikutnya, maka ia mendapat denda, harus membayar denda sebagai tebusan karena ia sudah teledor. Ia sudah punya banyak waktu yang ia lewatkan padahal ia bisa membayarnya, mengqadhanya sebelum Ramadan berikutnya, tetapi ia malah lalai. Maka ia mendapatkan hukuman untuk membayarkan fidyah setiap 1 hari 1 mud yang diberikan kepada 1 orang miskin. Nah, kemudian yang kedua, rincian yang kedua, ketika ia menunda qadha puasanya hingga puasa berikutnya dikarenakan uzur syar'i. Maka tidak diwajibkan untuk membayar fidyah, hanya bayar qadha saja. Misalnya sakit yang menahun atau hamil ya dan menyusui yang berlangsung secara terus-menerus. Itu adalah uzur syar'i. Kita berikan contoh. Misalnya seseorang di seminggu awal Ramadan haid. Ya, haid di seminggu awal Ramadan, tahu-tahunya setelah haid suci di pertengahan Ramadan, kata dokter ia dinyatakan positif hamil. Akhirnya apa? Syawal mau mengqadha, dia dalam keadaan hamil. Maka dia punya uzur. Setelah puasa bulan Sya'ban ia melahirkan. Setelah puasa bulan Sya'ban menjelang Ramadan yang berikutnya, ia melahirkan. Habis waktunya untuk ganti, sudah keburu masuk bulan Ramadan berikutnya. Berarti dia tidak punya kesempatan untuk mengqadha dikarenakan ia punya uzur. Ada uzur tadi, uzur syar'i. Maka yang dicatat hanya hutang puasanya saja. Hanya bayar qadha saja. Seberapa hari yang ia tinggal ia bayar dengan berpuasa. Bayar puasa, tidak diwajibkan untuk membayar fidyah karena ia memiliki uzur. Selanjutnya adalah takaran fidyah puasa. Mungkin banyak pertanyaan yang sering kali muncul di benak kita, terutama saya, mengenai fidyah itu harus dalam bentuk uang atau makanan, kemudian fidyah itu bayar mentah atau yang sudah dimasak, dan berapa takaran fidyah itu sendiri. Nah, fidyah itu yang dibayarkan adalah setiap 1 hari sama dengan 1 mud, sebagaimana yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 yang sudah dibacakan di awal tadi. Fidyah itu sama dengan zakat fitrah, ya, dia berupa makanan pokok. Jadi kalau misalnya makanan pokok kita beras, maka yang kita bayarkan adalah juga beras. Bagaimana dengan takarannya? Takarannya adalah antara 6 sampai 6,7 ons. Sebab khilaf di antara para ulama, ada yang mengatakan bahwasanya 1 mud itu sama dengan 5,9 ons, ada yang mengatakan 6 ons, ada yang mengatakan 6,5 ons atau 6,7 ons, atau kita bulatkan saja menjadi 7 ons. Nah, kepada siapa kita memberikannya, dan dalam bentuk mentah atau bentuk dimasak, kita memberikannya kepada fakir atau miskin dalam bentuk mentahnya saja, tidak usah dimasak, kecuali kalau misalnya si orang yang mau kita berikan itu meminta untuk dimasakkan, baru kita masak. Kenapa? Karena takutnya ia tidak membutuhkan pada hari itu. Misalnya pada hari itu ia sudah makan di rumah hajatan saudaranya, maka makanan yang kita masak tadi yang sudah kita berikan kepada dia otomatis tidak akan termakan, dan itu mubazir. Nah, kalau kita misalnya berikan dalam bentuk mentahnya, mungkin pada hari ini ia lagi tidak membutuhkan, besoknya bisa ia masak untuk ia makan di esok harinya. Itu. Kemudian bagaimana kalau diganti dengan uang? Nah, menggantikan fidyah dengan uang adalah diambil dari mazhab lain seperti mazhab Hanafi, dan di sini para ulama memperbolehkan, diboleh membayar fidyah dengan uang. Kemudian
kapan harus dibayarkan fidyah itu? Di fidyah itu boleh dibayarkan langsung pada saat hari ketika seseorang itu tidak berpuasa. Misalnya hari ini seseorang itu tidak berpuasa, maka ia boleh langsung untuk membayarkan fidyahnya kepada fakir atau miskin. Yang menerimanya harus fakir atau miskin. Kemudian kemudian 1 mud untuk 1 orang fakir atau miskin. Jadi 1 mud itu untuk 1 orang fakir atau miskin. Oke, sekian pembahasan kita mengenai fidyah, mengenai orang yang wajib menerima, orang yang harus mengeluarkan fidyah, dan juga takaran fidyah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah menambah ilmu kita semua dan memberi keberkahan kepada ilmu kita semua. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.